Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangosari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangosari. Peran sepak bola nasional sekarang tidak hanya bergantung hanya di nasional itu sendiri. Tetapi kita berharap justru sekarang ujung tombaknya yaitu ke daerah-daerah. Karena itu peran Asprof dengan statut yang baru ini sangat amat kuat. Satu, tetap ketua Asprof adalah pemilihan terbuka. Jadi tidak ada pemilihan tapi terbuka. Nah, lalu untuk membangun infrastrukturnya, ya, pimpinan Asprof akan menunjuk yang namanya ketua Askot, ya, atau Askap. Nah, tentu pertanyaannya kenapa seperti itu? Ya tidak lain. Selama ini ketika kita tentu membangun sepak bola di daerah-daerah, sulit sekali koordinasi antara Asprof dan juga kota. Nah, dengan sekarang bersinergi seperti ini, ketika kita bicara misalnya nantinya ada Liga 4, itu akan di kota-kota selama 4 bulan. Lalu nanti juaranya Liga 4 akan naik ya ke provinsi. Itu kita putar Liga 3. Artinya ada kesinambungan. Bahkan terjadi fleksibilitas. Contoh misalnya Bali. Bali itu ada 9 kabupaten dan kota. Jumlah klubnya kurang lebih kemarin disampaikan 50 kalau tidak salah. Tetapi hanya ada 2 kota yang mempunyai klub yang jumlahnya 14 kalau tidak salah. Artinya 7 kota Bali yang lain itu tidak cukup untuk melakukan kompetisi. Akhirnya ketika kita punya kebijakan bahwa Liga 4, Liga 3 itu bergulir, ini ada ketimpangan. Nah, tetapi kalau sekarang Asprof, Askot itu bisa bekerja sama-sama, akan bisa membuat terobosan keputusan. Liga 4 tetap jalan. Dengan mekanisme apa? Contoh, ketika kota Denpasar 14 klub, kota yang satunya 14 klub, yang 7 bupati, kabupaten atau kota itu jumlahnya 22 klub, mereka bisa bersatu menjadi satu payung. Karena tidak ada ekosektoran lagi. Sehingga nanti mereka juga bersepakat. Oh, kita tetap yang namanya Liga 3 provinsi itu mau 16 klub misalnya. Akhirnya kita bikin kuota. Ya, dari Denpasar region itu bisa 3. Dari kota yang satu 3, 6. Tadi yang 22 klub bisa diwakilkan oleh 8 klub. Jadi totalnya 14, berputar lagi itu namanya tadi Liga 3. Nah, fleksibilitas ini selama ini sulit terjadi. Bahkan contoh, ada satu pulau, ya Pak Sekjen, di Kalimantan Timur lebih dekat dengan Kalimantan Utara. Apa solusinya? Apakah kita mendiamkan? Anak-anak masa depan kita tidak bisa bermain bola. Jaraknya mungkin 5 jam. Tapi dengan sekarang kekuatan provinsi dan Aswat bersama, mereka bisa nuker. Nuker dalam arti apa? Asprof yang satu dan Asprof yang lain, karena ini direction dari PSSI, mereka bisa. Pulau ini tidak masuk Kalimantan Timur, tetapi masuk ke Kalimantan Utara. Karena jarak tempuhnya, ini semua biaya. Kita ini 17.000 kepulauan. Dari ujung satu ke ujung satu 8 jam. Kalau kita stigmanya hanya tadi by zona-zona yang kaku dan sulit diatur, ya akhirnya jadi korban ya kita semua. Nah, dengan tadi Asprofnya kuat, Askot bupatinya juga tentu ditunjuk, kita tetap menyalurkan tadi yang namanya program ke daerah, apalagi Permendagri sudah dilepas, di mana nanti ada ya Bupati Cup, Gubernur Cup, akhirnya APBD bisa. Ini yang kita putar kembali, tidak mungkin Bapak Ibu kita membangun sepak bola semua dari pusat, tidak cukup dana.
Dana yang sudah disampaikan PSSI hari ini mungkin terbesar sepanjang sejarah. Aja tidak cukup. Lihat futsal masih minta. Bola pantai belum kedapetan. Mau berapa banyak? Akhirnya apa? Distribusi daripada kesejahteraan ini harus terjadi. Controlling secara independensi tetap terjadi. Check and balance tetap ada. Tapi fleksibilitas kesepakatan ini yang kemarin-kemarin sulit dijalankan. Nah, inilah formula-formula yang kita akan coba untuk 2 tahun ke depan. Dan saya yakin dengan sistem ini akan jauh lebih merata, jauh lebih jalan, tidak ada ketimpangan. Itu salah satu poin yang terbesar. Yang kedua, Bapak Presiden menerima ya sebagai ya Dewan Kehormatan. Ini sama. Kita selalu di PSSI dengan pemerintah ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Berapa kali PSSI kena intervensi pemerintah? Apakah benar pemerintah memang intervensi atau ego sektoral dari bagian pemerintah? Atau dibalik lagi, kita sebagai federasi ya perlu dana dari pemerintah. Ketika tim nasionalnya bagus, dia bilang itulah PSSI. Dia lupa pemerintah nyumbang. Hah? Ada juga arogansi dari PSSI. Nah, sekarang dengan kita jalan seiring, ya ada Bapak Presiden, ada saya sebagai ketua umum, ya, lalu FIFA, AFC juga, ya melakukan tadi, ya konsolidasi ini secara menyeluruh. Kita ini Asia, kita bukan Eropa. Ya, yang semuanya independen akhirnya tidak jalan. Nah, kalau pemerintah dan PSSI jalan seiring, apalagi Bapak Presiden sebagai pimpinannya, insya Allah. Ya, isu-isu intervensi, isu-isu berpisah, isu-isu apa, ini kita bisa minimalisasi. Membangun sepak bola tidak mungkin PSSI sendiri. Nah, hal ketiga yang tadi statuta ya tadi ya ada beberapa masukan dari Asprof dari klub ya tentu sesuai dengan statuta kita akan melakukan revisi-revisi lain yang detail ya. Nah, itulah kenapa tadi saya janjikan setelah bulan Juni ini kita akan mengadakan roadshow ya ke masing-masing provinsi untuk konsolidasi sepak bola nasional. Jangan sepak bola kita hanya berpikir satu generasi. Ya, sepak bola ini harus terus-menerus beregenerasi. Jangan juga berpikir ya dengan prestasi-prestasi tim nasional di tahun 2024, 2025 kita berpuas diri. Ya, bangsa lain ya akan bergeliat. Nanti kalau kita jalan di tempat, kita berpuas diri, kita kalahan lagi, baru kita salah-salahan lagi. Justru ketika kita dalam posisi yang baik, kita harus menggerus diri kita, harus lebih baik lagi. Karena bangsa kanan kiri kita pasti mau ngalahin kita. Contoh, pertandingan besok, pemerintah China mengirim perwakilannya secara resmi. Artinya apa? Ini serius barang. Ini pertandingan serius. Ya, kita berdoa juga Bapak Presiden untuk hadir juga di pertandingan besok untuk nambah ya semangat kita dalam berjuang. Itu 3 kira-kira poinnya. Cukup kompleks. Nanti kapan kalau tim media mau buka diskusi Pak Sekjen, ada tim ad hoc yang belum dibubarkan, Pak Riyad dan lain-lain. Kalau mau disisir satu-satu, welcome. Ya, toh hari ini statutanya sudah digetok. Ya, jadi intinya kita terbuka, ya, itu kira-kira. Nggak ada, udah digetok. Kan penjelasan. Negara lain juga begitu, Perancis melakukan itu. Iya, beberapa juga negara melakukan itu. Atau kita mau ke Bali, ada beberapa negara yang nunjuk ketua umumnya langsung nunjuk exco. Pilihannya ada yang seperti itu. Tapi saya mengambil sistem tengah.
bahwa kita tidak mungkin dalam sebuah organisasi ya tidak bekerja sama-sama. Kita harus bekerja sama-sama. Ada perbedaan biasa. Check and balance ada. Itulah kenapa ada 5 yang independen. Kalau kita bicara perusahaan publik, Bapak Ibu, sama. Ada wakil dari perusahaan, ada wakil dari pemerintah, ada wakil independen. Itu biasa. Ya. Kenapa? Sangat krusial karena kalau kita sepak bola mau seperti ini, ya kita harus ada perubahan signifikan termasuk tadi perubahan-perubahan sistem pembinaan di daerah. Termasuk sistem konsolidasi yang ada. Itu. Beliau menerima, tadi Kongres memutuskan semua menerima. Tadi ini yang tadi saya sampaikan, kita dan pemerintah harus jalan seiring. Ya. Belum, kan nanti dari Liga akan meeting dengan Exco untuk bicara pemain asingnya seperti apa nanti kita akan diskusikan. Belum jadi keputusan. Tadi banyak, kalau mau dikasih aja namanya, ada perubahan nama klub, ada berubah domisili, ada penerimaan anggota baru, ada pemberhentian, ada nanti listnya dari Pak Sekjen. Ya, kalau teman-teman DPR malah mendukung lebih naik. Ya, selama pengelolaannya transparansi. Saya selalu bilang, kalau kita mau semua tim nasional kita jalan, putra, putri, U17, U20 semua, futsal, bola pantai. Dan juga kita bisa mengulirkan kompetisi nasional, Suratin, Pertiwi. Kita perlu 1 T. Ya kan? Hari ini kita sudah 750-an. Di mana 200 dari pemerintah, sisanya kita organize sendiri, dari sponsor, dari TV. Dan ini yang tadi saya bilangkan di Kongres, ini sebuah karena kepercayaan. Semua ini percaya, karena pemerintah percaya, uangnya nggak dikorupsi, swasta percaya, return of investmentnya, maksudnya kalau dia sponsorin, oh ratingnya bagus, ya kan gitu, ya kan, bajunya laku, kan begitu. Nah itu yang kita, nah kepercayaan itu paling penting. Ketika percayaan itu sirna, kita selesai semua di sini. Mau siapapun ketua umumnya silahkan. Saya sih angkat tangan ya. Kalau publik sudah nggak percaya, saya sih angkat tangan. Ya pasti gagal. Nah ini yang kita harus jaga. Enggak, kita nggak mau bicara gagal, kita mau bicara sukses dulu, ya. Kenapa kita harus jadi bangsa yang pesimis terus sih, ya? Kita harus coba dulu dong, ya. Saya nggak mau PSSI yang dibangun adalah PSSI yang pesimis. Saya tidak mau tim nasional yang ada di Indonesia yang sedang kita bangun, ya, para pemainnya pesimis. Ketika saya ketemu tim U17 kita, ketemu Coach Nova, saya tanya, kita lawan Brazil. Kalian gimana? Pak Ketum, siapa tahu 1-1. Itu yang saya mau. Hasil bisa lain. Ya, tapi fight dulu dong bangsa kita, ya. Masa dari dulu gini-gini aja, ya. Oh lawan Korea, pasti kalah. Nggak mau masa begitu. Kalau nggak usah main bola, latihan aja di rumah. Ya. Bisa. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Nggak ada.
Kita sama, memberikan hotel yang sama, nggak ada pemain diaspora titik-titik di Fairmont, ya pemain nasional kita di Hotel Haris, nggak ada, kayaknya timnya jadi satu deh. Fasilitas sama, cuman bedanya yang satu berangkat dari Surabaya, yang satu berangkat dari Copenhagen, lebih mahal temang tiketnya. Hotelnya sama, fasilitasnya sama, makannya sama. Gitu. Dan saya tidak mau ya diaspora datang ke Indonesia karena ini. Kan saya udah bilang, kenapa kita merubah pola pikir naturalisasi kita? Kalau dulu semua pemain naturalisasi itu main di klub, dia cari apa? Cari apa? Uang. Kalau hari ini dia ingin cari nama, cari pengalaman, cari jam terbang. Nah itu value tersendiri buat mereka di Eropa, tapi bukan kita yang biayain, itu klub-klubnya kok. Itu, ya. Tidak ada membedakan pemain diaspora, pemain Indonesia dengan perbedaan fasilitas, nggak ada. Sama yang saya bilang, tidak ada juga pemain titipan-titipan di tim nasional. Kalau ada saya sikat, ya pelatihnya saya copot. Sementara benar tadi Ketua Panitia Pak Ara ada di Bandung bersama Pak Gubernur, Pak Dedi, sama Pak Glenn tadi ngeliat lapangan. Ya saya sedih ya ketika Persib Bandung juara, supporter kita overreacting. Ya, akhirnya tadi diputuskan oleh Pak Gubernur, Pak Ara, dan Pak Glenn, ya GBLA nggak bisa jadi tuan rumah. Karena rumputnya rusak, fasilitasnya rusak. Nah, mereka sedang mencari alternatif lapangan lain. Cuman kalau ternyata tidak ada lapangan yang kita approve, ya mungkin nggak main di Jawa Barat. Ya nggak tahu, nanti kita lihat hasil daripada peninjauan. Nah ini yang saya bilang, kita harus mengingatkan supporter kita kembali. Ya, kita kemarin dari FIFA dapat sanksi ya 15% kena karena racism. Ya. Saya di sini ya karena kepercayaan FIFA dan pemerintah karena peristiwa besar Kanjuruhan. Liga masih terjadi hal-hal. Tetapi ya kita nggak bisa hanya nyalain klub dan liga. Kita harus introspeksi diri. Para supporter harus introspeksi diri. Contoh yang di Persib Bandung kemarin. Akhirnya rugi. Terus fasilitasnya harus dibiayain. Saya nggak tahu Persib dapat bantuan nggak gitu. Atau pemerintah daerah mau investasi lagi nggak? Nah hal-hal ini. Dan yang paling sedih kan kemarin ada perwakilan FIFA. Dan akhirnya keputusan FIFA apa? Yang tadinya 2 tahun ya diperpanjang. Kan sedih kita. Justru kita ngarapin dengan FIFA datang kita kasih lihat. Wow sepak bola Indonesia gitu. Taunya jawabannya dia wih. Belum ya gimana kondisinya? Kalau ada nanti ya supporter yang meninggal lagi apa segala siapa? Berdosa nggak kita? Berdosa nggak? Ketika supporter tidak bisa pulang ke rumah. Berdosa nggak? Ini sepak bola jangan hanya menjadi entertainment. Kita sudah bangun menjadi kebanggaan bangsa. Tapi juga buat perlindungan penting. Kita nggak mau kan tetangga kita nggak pulang. Kita nggak mau amit-amit keluarga kita nggak pulang. Ya. Kemarin saya lihat di beberapa video Pak Deddy Mulyadi ngumpulin apa tuh? Supporter, Persikas atau apa. Saya bilang, siapa kamu? Siapa pemiliknya? Kenapa kamu bawa anak kecil? Nah gitu kan. Saya cuma nonton YouTube-nya aja. Nah itu yang kita harus punya tanggung jawab. Anak-anak ini pulang ke rumah gitu loh. Ya. Cukup? Belum tentu 4 kan? Iya.
Ya tunggu dulu, sabar. Oke? Lapar nih. Oh, ya udah cukup. Makasih. Demikianlah kabar Bangun Sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangun Sore berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.